pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Di sepanjang hidup kami Tuhan, biar selagi kami ada, kami mau terus meninggikan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah manis di telinga-Mu, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami meninggikan Engkau, ku Kau Allah yang layak dipuji, kami kagum akan Engkau, ku
bagi kami memuji meninggikan nama Tuhan lebih lagi, karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh sampaikan lambaikan tangan, berkatakan shalom bagi kantong. Kami membawa pujian yang terbaik kami saat ini hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku tarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku tarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Jemaat Tuhan saja boleh nyatakan kasih Allah. Mari menyanyi bagi Tuhan Yesus. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku tarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku tarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selama-lamanya, selamanya.
bukan aman di dalam-Mu Tuhan, tapi aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Satu tempat yang paling aman dalam hidup kami ketika kami berada dalam Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini. Saudaraku, Mazmur diawali dengan pasal yang pertama. Bisa tolong dibukakan, Fandi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi keberhasilan kita karena kita cinta sama firman Tuhan. Mulai hari ini saya akan mengirimkan jadwal harian bacaan Alkitab. Ya, sama dengan yang di Jakarta, sudah masuk di hari ke-35, tapi gak apa-apa, ikutin saja. Kita sudah masuk di kitab Keluaran, gak usah mikir hutang di Kejadian, gak usah. Ikutin hari itu apa, tiap hari saya akan mengirimkan ya 2 pasal. Jadi kita akan baca 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, dan Amsal sesuai dengan harinya. Dan saya akan cantumkan juga ayat emas di hari itu. Ya, setelah ibadah ini saya akan menyampaikan itu, ikutin saja. Setia membaca firman Tuhan, dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita selalu menghasilkan buahnya. Dan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita akan Tuhan bikin berhasil. Amin. Aku mengasihi engkau, mengasihi Tuhan, salah satunya mencintai firman. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
dengan segenap jiwaku. Pria saja katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh Jesus. Aku mengasihi Yes Lord, we love you Lord. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama kau renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami renungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya. Motor kegerakan yang di tempat ini dan kemarin bersama dengan Pak Yosua, Pak Yitno dari BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja, mereka menyambut kehadiran kita dengan sukacita. Ya, kita akan bekerja sama, kita akan berjejaring. Ya, kita membantu gereja-gereja kecil. Kemarin juga kita menabur di 3 gereja kecil. Sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali. Gitu. Tapi itulah keberadaan kita. Kita bukan hidup untuk kita sendiri, tapi kita bantu yang lain. Amin. Kita memang belum punya gedung gereja, tapi membantu orang lain di gereja lain, nggak nunggu punya gedung gereja. Tapi yang penting kita punya hati untuk memberi. Amin. Ketika kita memberi, Tuhan terus beri. Amin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan sebenarnya tema bulanan GBI, yaitu tentang penyembahan. Ya, dan tema hari ini adalah hidupku adalah penyembahan. Ya, kita harus masuk pada level bahwa hidup kita adalah penyembahan. Hidup yang seperti apa itu? Ketika 10 tahun yang lalu saya masuk pada titik ini, saya merasakan merubah seluruh kehidupan saya. Dulu bersama dengan Pak Filipus kami merintis di Cibubur. Ya, Pak Filipus itu seksi semua dia kerjain. Ya, mulai pasang layar, mulai angkat-angkat gitu. Nah, multimedia, bikin video klip, ya kami yang mengawali. Saya seksi acara. Ya, merangkai acara, bikin sebagai sutradara gitu. Tapi 10-15 tahun yang lalu ketika kami melakukan itu, kami sering ngobrol. Kadang-kadang pekerjaan kami sudah nggak tidur dan segala macam. Kemudian masih ada komentar-komentar yang mengkritik dan tidak memberikan apresiasi. Dan kami berdua kadang-kadang merasa kecewa, ya Pak Bil. Bahkan Pak Bil pernah ngambek gitu. Dia batin kemudian dia tinggal gitu kan. Ya, apa ini gitu ya. Saya juga pernah merasakan itu. Tapi pada satu titik kami berdua menyadari, ketika kami masih merasa kecewa dalam pelayanan, ketika kami masih dengar orang lain tidak menghargai pelayanan kami nggak tidur.
bukan sedang melayani Tuhan, tapi kami sedang melayani diri kami sendiri. Kalau kita melayani diri kita sendiri, komentar orang lain jelek tentang diri kita akan kecewa. Tapi ketika kita melayani untuk Tuhan, jadi penyembahan untuk Tuhan, orang lain komentar apa, ya itu jadi masukan. Tapi aku gak akan kecewa, aku akan maju terus. Karena apa yang aku lakukan adalah untuk Tuhan. Amin. Kalian anak-anak muda, ketika kau bisa masuk pelayananmu sebagai penyembahan, engkau gak peduli mau dijadwal mau enggak, ya mau dikritik mau apa, terima kasih untuk kritikannya, karena kau sana. Dan ketika BMC bisa membangun semua jemaat dan pekerjanya itu hidupnya sebagai penyembahan, itu naik loh, dupai kali. Bodas. Kau mungkin gak bisa bermain musik, kau gak bisa nyanyi, kau hanya bisa angkat-angkat dan nyusun kursi. Ini salah satu pekerjaan saya sama Pak Filipus dulu. Tapi ketika kau ngangkat dengan sukacita, engkau pindahkan kursi, engkau lap-lap meja, engkau rapikan, engkau membagi snack di sana dengan sukacita, itu naik sebagai dupa. Engkau gak peduli dilihat orang pekerjaanmu, aku gak peduli, aku hanya cinta Tuhan, itu naik. Hari ini kita akan belajar itu. Dan ketika engkau masuk dalam hidupmu seperti penyembahan seperti ini, enteng sekali hidupmu. Kamu terus maju, gak peduli sama orang lain. Aku fokus sama Tuhan saja. Kemarin waktu di KKR saya bilang, terus melayani dan bekerja dimanapun Tuhan tempatkan. Karena pada saat Tuhan akan panggil kita, kita harus meninggalkan dunia ini. Kita dalam keadaan mengasihi Tuhan. Amin. Indah sekali. Ketika ketemu kita mati, itu kan meninggal dikuburkan, tapi kita sedang mengasihi Tuhan, kita ketemu Tuhan, Tuhan peluk kita. Karena Tuhan tahu kita punya hati untuk pelayanan. Apalagi ketika kemarin kami ke gereja-gereja naik turun, ya di Jakarta jalannya datar, di sini naik turun gitu ya. Saya noleh ke Pak Filipus, ya cukup berat juga gitu kan ya. Saya aja berat gitu kan ya. Saya merasakan, tapi ketika kami berjalan, napas terengah-engah, kami tahu kami mengasihi Tuhan. Miliki hati seperti itu. Dan kita akan masuk dalam penyembahan. Kenapa penyembahan itu penting? Ternyata saya pelajari kata penyembahan itu diawali di kitab Kejadian dan diakhiri di kitab Wahyu. Saya kaget menemukan itu. Slide berikutnya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami sembahyang, dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, diklik kan? Jadi kata sembahyang dalam bahasa yang lain, dalam Net Bible ya atau New English Translation, ternyata menggunakan kata worship. Dan itulah kata worship, kata penyembahan pertama muncul dalam Alkitab di Kejadian 22 ayat 5. Luar biasa. Jadi Abrahamlah yang mengucapkan pertama worship ketika dalam perjalanan mau mempersembahkan anaknya. Worship. Berikutnya, dari Wahyu, perempuan saja, wanita saja baca 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi bangsa, kata Allah dan kata akan berubah, akan ada di dalamnya, dan apa yang akan berbicara kepadanya. perhatikan baik-baik. Tadi di Kejadian 22, ternyata di Wahyu, juga di Wahyu 22 ada muncul kata beribadah. Apa itu beribadah?
dalam New King James Version dikatakan beribadah itu serve, melayani. Berikutnya, melayaninya dalam bentuk apa? Melayaninya dalam bentuk worship. Muncul dalam New English Translation kata worship. Jadi segala sesuatu boleh berakhir. Ya, Mas Daniel, Mas Nuno nggak ada lagi nanti di surga main keyboard, nggak ada. Ya, tapi worship itu tetap ada. Jadi worship itulah tugas kita, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi Tuhan benar yang dikatakan, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, karena nanti di kitab Wahyu ini bicara tentang Yerusalem yang baru di perikopnya. Jadi itu nanti di masa ketika kita ada di surga nanti, itu worship yang diperlukan. Ya. Jadi kenapa hidup kita sebagai penyembahan itu sangat penting? Karena dicatat di awal di kitab Kejadian dan di akhir di kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hidupku adalah penyembahan. Berikutnya. Nah, kenapa sih kok worship itu dibutuhkan? Kenapa kita hidup kita harus worship? Kejadian 2 ayat 7 berkata demikian. Pria saja baca 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan memberikan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ambil nafas bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Lepaskan. Ketika di nafasmu itu ternyata ada nafas Tuhan. Kalau nggak ada nafas Tuhan, engkau masih debu tanah. Perhatikan baik-baik. Kita bisa menjadi living soul dalam translation yang lain. Roh yang hidup karena Tuhan itu menghembuskan nafas. Jadi ingat, ada Tuhan di sini. Tuhan itu sudah di sini. Karena Dia hembuskan, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas. Jadi ada DNA Tuhan di dalam kita. Perhatikan baik-baik itu. Saya pernah berbicara sama beberapa anak yang diadopsi. Dia selalu berkata kepada saya selalu ingin tahu siapakah sebenarnya orang tua saya. Dia cari terus. Mungkin kita semua juga pernah mendengar kisah-kisah itu. Dia diadopsi, diambil, tapi dia masih tanya, nggak apa-apa, saya tetap mengakui papa mama saya yang sekarang, tapi saya kepingin tahu siapa sebenarnya papa mama saya. Kenapa ada keinginan itu? Karena ada darah dagingnya, ada darah yang mengalir. Nah, kenapa penyembahan kita itu penting? Karena ada nafas Tuhan. Sehingga pada dasarnya manusia itu ada bagian yang dia ingin selalu mencari Tuhannya harusnya. Makanya banyak kita melihat sekitar kita, dia sudah punya harta yang banyak, dia punya segala sesuatu, dia punya posisi, tapi dia masih merasa hampa. Kalau dia tidak punya Tuhan, dia masih merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Makanya kita sering dengar artis-artis Korea atau apa yang hebat-hebat itu bunuh diri karena dia tidak cari Tuhan. Jadi kepuasan hidup kita adalah ketika kita temukan Tuhan. Itulah esensi penyembahan. Karena apa? Karena di nafasmu itu ada nafas Tuhan yang dihembuskan. Ingat baik-baik itu. Engkau lari kemanapun, pada satu titik engkau akan cari Tuhan. Karena kamu pasti merasa kok masih ada yang kurang ya. Karena Allah sendiri yang mengembuskan nafas itu. Dan kita bersuka cita hari ini
Kalau engkau sekarang datang di tempat ini dan engkau ketemu sama Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur, aku bisa bergerak, aku bisa bernafas karena dihembuskan nafas Allah sendiri. Kalau enggak, aku masih sebagai debu tanah. Dan seperti apa itu kehidupan penyembahan? Nah, jadi kehidupan penyembahan adalah ketika kita menyadari, di 1 Korintus berkata, kamu bukan milik kamu sendiri, harganya sudah dibayar lunas. Ya, jadi kita diciptakan itu untuk tujuan menyembah Dia. Harganya sudah dibayar lunas. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup kita milik kita sendiri. Enggak. Kita itu sudah milik Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk menyembah Tuhan. Ya. Mungkin nanti pada waktu khotbah Pak Luis akan sharing mengenai pengalaman di camp untuk menyadarkan kembali bahwa kita itu dipanggil sebagai hamba. Dan sebagai hamba itu sangat mulia kita. Enggak semua orang dipanggil sebagai hamba untuk melayani. Ya, berikutnya. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal. Ya, ciri penyembahan itu seperti apa. Ya, jadi kalau kita namanya menyembah, ya, kita tuh tahu ada sesuatu yang lebih hebat dari kita. Ya, jadi menyembah itu kita ada di titik paling rendah. Dan mengangkat objek penyembahan ini titik paling tinggi, itu penyembahan. Makanya di sekolah minggu ada lagunya Bu Monika, apa, dia semakin besar saya semakin kecil, gimana itu? Ada kan ya? Aku semakin kecil, dia semakin besar gitu. Ya itu benar. Jadi penyembahan itu kita harus semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Nah, kita harus sampai pada titik itu. Nah, kalau kita itu semakin pada titik yang terendah, saya yakin Pak Yus itu belajar banyak di Dulos kan. Itu kita dibawa kepada titik terendah. Karena ketika kita di titik terendah itu nggak ada yang dibanggakan lagi. Semua karena Tuhan. Nah, itu kalau kita menyadari itu, orang mau ngatain kita apa, kita tetap maju terus untuk melayani Tuhan. Orang mau menzalimi kita nggak peduli. Wong kita sudah zalim kok ya. Kan udah balik ke titik yang terendah. Nggak ada yang dibanggakan. Nah, kita tahu objek yang tertinggi adalah Tuhan Allah yang Maha Besar itu. Sehingga kita tahu kita pada titik terendah, dia terus yang naik. Godaan bagi saya yang Tuhan percayakan untuk memimpin perusahaan, memimpin gereja sebagai gembala adalah di penyembahan. Karena dengan punya posisi yang cukup tinggi, itu godaan besar bagi saya untuk ego saya itu bertumbuh, berkembang. Untuk kesombongan, keangkuhan itu ada. Itu godaannya besar sekali. Maka tiap hari ya saya terus mengkoreksi, saya minta tuntunan Tuhan. Tuhan terus tekan terus. Itu. Ya, supaya jangan ada keangkuhan. Ya, makanya visi misi gereja baik PMC maupun BMC, kita tidak akan cari reputasi gereja kita, enggak. Tapi Tuhan percayakan seberapa, ayo kita sama-sama maju. Kita melayani juga gereja-gereja lain. Karena kalau reputasi gereja itu sudah tinggi sekali, namanya di mana-mana, itu berbahaya banget. Ya. Karena itu kita bisa lupa. Ya, reputasi gereja itu menggantikan reputasi Tuhan. Tapi kita mau, kita tetap pada titik terendah. Dan di BMC ini Tuhanlah yang senantiasa ditinggikan. Amin. Yang pertama, apa itu ciri penyembahan? 1 Tawarik 29 ayat 16. Wanita saja. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, segala
kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Di Tawarik ini adalah ketika orang mempersembahkan mau membangun gereja atau rumah Allah, ya. Jadi mereka membawa ya semua bahan-bahan ya untuk pembangunan rumah Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka bilang, mereka akan membawa persembahannya. Mereka bilang, ya, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Jadi yang pertama, hidup yang penyembahan adalah dalam penyembahan kita mengakui bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan dan karena Tuhan. Ketika engkau hari ini Tuhan gerakkan untuk memberikan persembahan, engkau bilang, Tuhan, ini punyamu, segala sesuatunya punyamu. Aku memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan tanda engkau memelihara kehidupanku. Gak ada yang pernah dibagikan, dibanggakan. Ketika teman-teman pelayanan ya mulai ngangkat musik dari Bandungan dibawa ke sini gitu, punya tenaga, punya energi yang luar biasa, engkau tetap bisa berkata, Tuhan, aku kuat bisa seperti ini, semua karena engkau. Dasar sekali itu hidup penyembahan. Engkau bisa bermain musik, engkau bisa bernyanyi, engkau punya pita suara yang bagus, ya, engkau bilang Tuhan ini juga dari engkau. Ketika kita punya pemikiran paradigma seperti itu, itulah yang pertama. Kita gak pernah mengakui apa yang kita miliki itu milik kita, tetapi semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Pada waktu training musik, Kak Vicky bilang kepada para WL demikian. Yang membedakan WL singer dengan pemain musik, pemain musik ada alatnya, pemain keyboard ada keyboardnya, pemain gitar ada gitarnya, pemain drum ada drumnya. Gitarnya rusak bisa diganti, tapi WL singer itu pita suara bukan alat. Jadi kalau pita suaranya rusak, siapa yang ganti? Emang bisa dipakai pita kaset yang dulu itu yang diputerin? Enggak. Makanya ketika engkau bisa dari tubuhmu, ya itu bersyukur. Makanya dikatakan penyembahan, persembahkanlah tubuhmu. Ya, luar biasa itu. Karena semua milik Tuhan. Itu yang pertama. Pahamilah bahwa hidup penyembahan adalah nggak ada satupun yang melekat pada tubuh kita atau yang ada di rumah kita, motor kita, mobil kita itu milik kita, enggak. Itu semua karena Tuhan. Amin. Ucapkan syukur engkau dipercayakan naik motor, ucapkan syukur engkau dipercayakan naik angkot, ucapkan syukur gitu. Yang kedua, Mazmur 16 ayat 8, pria saja baca 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi yang kedua, dalam penyembahan itu ada kekuatan karena kita selalu mandangnya Tuhan. Ketika engkau hanya memandang begini, memandang manusia, memandang apa yang kelihatan, engkau akan goyah. Engkau memandang dompetmu, engkau memandang rumahmu, engkau memandang kos-kosanmu, engkau memandang gaji bulananmu, engkau akan goyah. Tetapi hidup yang penyembahan adalah selalu memandang Tuhan, itu objek tertinggi. Dan ketika engkau memandang Tuhan, oh haleluya, gajiku cuma UMR tapi aku punya Tuhan yang dahsyat. Dan aku juga gak ngerti kok sampai hari ini aku masih hidup, aku masih bisa makan dan minum. Benar? Mungkin ada yang sudah merantau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan kau sekarang masih hidup. Itu karena siapa?
Karena engkau memandang Tuhan. Karena engkau memandang Tuhan. Jadi hidup penyembahan nggak melihat apa yang kasat mata. Karena ketika engkau hanya memandang yang kasat mata, engkau sedang tidak menyembah, tapi engkau sedang meratapi kehidupanmu. Tapi hidup yang menyembah adalah memandang Tuhan. Di situ dikatakan, ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Jadi ketika Daniel dan teman-temannya itu, dia sampai berani bilang, kalaupun Allah tidak menolong kami, kami tetap akan menyembah Allah. Itulah hidup penyembahan. Tapi tercatat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi apapun sekarang hari ini, jangan cuma pandang yang sebatas kita bisa memandang, tapi kau terus pandang Tuhan. Dan disitulah kau akan dapat kekuatan. Jadi yang pertama, hidup yang penyembahan adalah kita merasa semuanya gak ada milik kita, semua adalah karena Tuhan. Yang kedua, penyembahan hidup itu hidup yang terus pandang Tuhan, sehingga kita terus kuat, sehingga terus kita kuat. Yang ketiga, 2 Samuel 7 ayat 18, wanita saja baca, 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini. Saudara tahu kan siapa Raja Daud? Posisi luar biasa, harta nggak terhitung, perang menang terus, dia banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, negara-negara lain. Dia punya segalanya, nggak tertandingi. Dia dipuja oleh rakyatnya, ya, dibandingkan dengan Saul, bahkan rakyatnya juga membandingkan. Dan Daud itu hebat sekali. Tapi dikatakan ini, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian dia duduklah di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, lalu duduklah di hadapan Tuhan, diartikan sembahyanglah Daud. Worship. Dalam keadaan Daud punya semuanya, dia duduk sembahyang dan dia bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Dan siapakah keluargaku sampai Engkau membawa aku sampai hari ini? Itu Daud. Sampai sedemikian. Gak ada kesombongan di Daud. Makanya tercatat, Allah Tuhan mengatakan, aku berkenan kepada Daud. Saya mempelajari Daud, bukan pribadi yang dengan penuh kesombongan walaupun punya segala sesuatu. Bahkan Daud tercatat, ketika dia melakukan kesalahan dan ditegur, dia tidak pernah menyangka. Begitu ditegur dengan nabi utusan Tuhan, dia langsung mengakui dan dia minta ampun. Itu Daud. Itulah hati penyembahan. Jadi ketika suatu saat Tuhan bawa engkau menjadi orang hebat, engkau punya posisi, engkau punya harta dan segala macam, engkau ketika engkau hidupmu penyembahan, engkau masih bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi hidup yang penuh dengan penyembahan adalah hidup dengan kerendahan hati. Dan dalam pergaulan saya, pengalaman membangun hubungan dengan orang-orang lain, pada dasarnya orang-orang itu suka berteman dengan orang yang rendah hati. Bahkan orang yang sombong itu suka ketemu sama orang yang rendah hati. Karena apa? Ketika kita ketemu sama orang sombong, kita rendah hati, dia senang.
Dia semakin menyombongkan dirinya. Kita dengerin aja, nggak apa-apa. Kita diajak makan, dia ada kesalahan, biarin aja. Kita menikmati kesombongannya. Benar sekali. Jadi nggak rugi jadi orang rendah hati. Nggak rugi. Yang pertama, karena kerendahan hati menunjukkan hidup kita penyembahan. Yang kedua, banyak teman. Banyak teman. Karena kalau engkau sombong, ketemu orang sombong, pasti ribut. Karena masing-masing bersaing menunjukkan kehebatannya. Tapi ketika engkau rendah hati, engkau ketemu orang sombong, gue seneng lah. Ketemu sama Rian, ya pokoknya kalau ketemu saya dengerin aja, saya bilang, mobilku tambah, motorku tambah. Wah selamat, Rian cuma bilang begitu. Langsung Rian ditraktir terus. Itu kerendahan hati. Ya. Dan kerendahan hati mulai dididik dari anak muda, mulai dari jauh. Ya. Apakah kesombongan itu hanya milik orang kaya? Enggak. Banyak sekali saya menemukan miskin sombong lagi. Ada, saya kebangetan kadang, aduh, sudah miskin, udah dikasih hidup aja bersyukur kok masih sombong lagi gitu kan ya. Tapi ayo, ketika aku punya kerendahan hati, engkau nggak usah menginjil bacain ayat, mereka akan tanya, ini kok baik sekali sih orang ini. Dia apa-apain kok tetap rendah hati gitu ya. Dia mau turun beneran gitu ya. Siapa ya dia? Oh, ternyata ada Kristus dalam dirinya. Jadi ketika aku dibawa pada satu titik yang luar biasa, aku tetap bilang, Tuhan terima kasih. Aku mau bagikan apa yang Tuhan sudah kasih berkat. Diberkati untuk memberkati. Ya. Yakinlah, kalau engkau punya kerendahan hati, Tuhan sendiri yang akan meninggikan engkau. Amin. Yang keempat, Kolose 3 ayat 17. Pria saja membaca 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil Yang keempat ini berkata demikian, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, perkatakan dan kamu perbuat. Jadi penyembahan itu bukan hanya di tempat ibadah seperti ini atau hanya di ruang doa, tetapi dimanapun kita bergerak, kita berbuat sesuatu, kita berkata sesuatu, itu merupakan penyembahan. Karena ada kerendahan hati di sana. Jadi ketika engkau bekerja, entah di pabrik, entah di hotel, entah di mana, engkau mengerjakannya dengan sukacita, itu penyembahan. Makanya dikatakan lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika engkau bekerja seperti itu, ya, itu menjadi penyembahan naik gitu. Mungkin atasan nggak ngerti, tapi tiba-tiba, ya karena engkau bekerja dengan rajin dan itu naik di hadapan Tuhan, Roh Kudus bisa menggerakkan atasanmu dan bilang, besok kamu saya promosi ya. Padahal dia gak pernah ketemu kamu. Jadi lakukan pekerjaan dengan disiplin dimanapun kau berada. Kau yang masih sekolah, bersekolahlah dengan luar biasa ya. Karena itu penyembahan ya, karena itu penyembahan. Berikutnya, nah saya akan yang kelima, ya, Roma 12 ayat 1, ya, ini baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan itu adalah, iya, apa maknanya dari Roma 21? Jadi seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kita, dan penyembahan kita adalah hidup kita. Maukah ketika kita mati, kemudian kita mati dalam kesombongan? Tapi alangkah indahnya ketika Tuhan panggil kita mati dalam penyembahan. Karena hidup kita
dikasihkan untuk Tuhan. Di tempat kerja kita juga bekerja. Saya ini anak Tuhan, saya nggak mau mempermalukan. Saya harus bekerja dengan disiplin, dengan tertib, dan berprestasi. Ya, berikutnya. Nah, saya akan memberikan sebuah kisah yang luar biasa, ya, penyembahan yang berkenan. Ya, saya akan bacakan Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia seisi rumahnya serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ya, kita perhatikan kisah ini, kita akan belajar penyembahan yang berkenan itu seperti apa. Dan kisah dari Cornelius ini memberikan gambaran kepada kita penyembahan yang berkenan. Dikatakan yang pertama, Cornelius ini adalah orang yang saleh. Orang dan seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah. Yang kita pelajari bersama, dia takut akan Allah, ini kan ke atas, ya. Takut akan Allah, ini hubungan dengan Tuhan. Tapi bagian yang kedua, ia memberi sedekah, ini hubungan dengan sesama. Penyembahan yang berkenan itu bicara tentang hubungan. Engkau mempunyai hubungan yang baik, yang intim sama Tuhan. Yang kedua, engkau punya kepedulian dengan sesama. Itu penyembahan yang benar. Orang yang takut akan Allah, orang yang punya hubungan intim sama Allah, itu pasti suka memberi. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang punya hubungan intim sama Allah, takut akan Allah, orang itu pasti suka memberi. Gak pelit. Itu Cornelius. Nah, kita kan masih hidup di dunia. Jangan bicara cuma penyembahan di gereja, kemudian kita hanya berdoa itu penyembahan. Enggak. Penyembahan itu harus terefleksi. Karena kita punya hubungan sama Allah, ke sesama kita juga akan lebih peduli. Seperti itu. Ya, jadi penyembahan yang berkenan adalah dua cirinya. Kita semakin intim sama Tuhan, dan kita itu semakin suka memberi. Entah bentuknya apa, bisa materi, bisa tenaga, bisa perhatian. Itulah hidup yang memberi. Engkau mungkin bisa cuma memberi tumpangan, engkau bonceng temanmu untuk ke gereja atau apapun juga, itu memberi. Kami berkunjung di dua tempat kemarin, di rumahnya Pak Yitno dan Bu Mutiara. Ya, di sini memang luar biasa sekali. Kami mau sebentar, tapi ternyata dimasakin juga, dipaksa suruh makan. Saya tahu mereka sangat sederhana sekali ya Pak Bill ya. Tapi kita dimasakin, pulangnya dibawain singkong. Aduh. Dan ketika ngobrol saya tahu kehidupan Pak Yitno itu kehidupan yang penuh doa. Ada keinginan sama Tuhan dan terfleksi, dia suka memberi dengan kesederhanaan. Anaknya dapat beasiswa ke Belanda ya, kesaksiannya das. Kenapa itu bisa terjadi? Perhatikan baik-baik. Ketika malaikat itu menjawab, sebab ya semua doa dan sedekahmu naik ke hadirat Allah. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ketika kita punya hidup kita itu penyembahan, kita doa dan kita sedekah, penyembahan yang berkenan itu naik.
Jadi gak ada pemberian dan kasihmu kepada orang lain yang sia-sia. Ketika engkau memberi dengan ketulusan, itu naik loh. Dan ketika ini menjadi dupa yang harum, itu naik. Tuhan lihat, Tuhan kembalikan. Makanya Pak Yeto anaknya dapat beasiswa ke Belanda. Itu karena apa? Karena doa dan sedekahnya naik. Itu penyembahan yang benar. Jadi ketika hidupmu adalah kehidupan yang penuh dengan penyembahan, engkau doa dan engkau punya rasa mengasihi orang lain, itu naik. Pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, mengangkat-ngangkat, ya saya sering bilang, itu sebagai penyembahanmu itu naik. Dan Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Ketika naik dia menghirup sesuatu yang wangi dari hidupmu. Dia akan lihat, dia kasih, dia kasih. Ini Cornelius. Dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat engkau. Jadi yang mengingatkan Tuhan adalah doa dan sedekah kita yang naik. Jadi ketika hidupmu penuh penyembahan yang seperti apa itu? Hidup yang penuh kerendahan hati. Hidup yang selalu memandang sama Tuhan. Hidup yang selalu berkata, Tuhan semua ini punyamu. Aku gak ada apa-apa. Saya undang pemain musik beras untuk ke depan. Berikutnya. Kalau tadi penyembahan yang berkenan, dan kalau penyembahan yang sempurna adalah Sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau
segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tak hidupku Saya undang Gayus Bastian untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Gayus, bahwa bersujud di hadapan jemaat dan di hadapan